Kitabu Bada'il Wahyi, permulaan turunnya wahyu. Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari berkata, 1. Bab cara permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya kami menurunkan wahyu kepadamu Muhammad seperti kami menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Quran Surah An-Nisa ayat 163. Imam Bukhari berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Cara permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Ada pertanyaan yang ditunjukkan kepada Imam Bukhari tentang tidak dimulainya penulisan kitab ini dengan kalimat hamdalah dan syahadat sebagai pengamalan dari hadis Nabi SAW. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan membaca hamdalah atau memuji Allah, maka pekerjaan itu terputus dari rahmatnya. Pada hadis yang lain disebutkan, setiap khutbah yang tidak terdapat di dalamnya syahadat, maka khutbah itu seperti tangan yang terpotong. Kedua hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah. Jawaban pertama, bahwa yang terpenting dalam khutbah adalah memulainya dengan apa yang dimaksudkan. Imam Bukhari telah memulai kitab ini dengan membahas permulaan turunnya wahyu dan menjelaskan bahwa maksud pekerjaan itu harus sesuai dengan niatnya. Seakan-akan beliau mengatakan, aku memulai pembahasan wahyu yang berasal dari Allah untuk menunjukkan ketulusan pekerjaan dan niatku. Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan setiap manusia adalah tergantung niat yang ada dalam hatinya. Maka cukuplah untuk kita memahami masalah ini dengan makna yang tersirat. Cara seperti ini banyak kita temukan dalam metode penulisan kitab-kitab yang lain. Jawaban kedua, bahwa kedua hadis tersebut bukan hadis yang memenuhi syarat Bukhari. Bahwa kedua hadis tersebut masih mendapat kritikan. Kita setuju dengan kedua hadis ini sebagai hujjah. Akan tetapi maksud hadis ini bukan berarti harus diucapkan dan ditulis. Mungkin beliau telah mengucapkan hamdalah dan syahadat ketika menulis, sehingga setelah itu beliau hanya cukup menulis bismillah saja. Karena maksud ketiga hal tersebut, hamdalah, syahadat, dan basmalah adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu cukup dengan mengucapkan basmalah. Sebagaimana ayat Al-Quran yang pertama turun, bacalah dengan nama Allah, Quran Surah Al-Alaq ayat 1, yang berarti bahwa mengawali suatu perbuatan dengan basmalah telah mewakili hamdalah dan syahadah. Kemudian juga surat-surat Rasulullah yang dikirimkan kepada beberapa raja, beliau hanya menulis di awal surat tersebut dengan basmalah, tidak dengan hamdalah dan syahadah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sufyan tentang cerita Raja Hercules dalam bab ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Barro tentang kisah Suhail bin Amr dalam bab perjanjian Hudaybiyah dan hadis-hadis lainnya. Untuk itu kita dapat memahami bahwa hamdalah dan syahadah hanya dianjurkan ketika khutbah, bukan dalam penulisan surat atau dokumen. Maka Imam Bukhari dalam memulai tulisannya memakai metode penulisan surat kepada ulama dengan tujuan agar mereka dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Para penyarah kitab Bukhari telah mengemukakan pendapat dalam masalah ini. Meskipun pendapat mereka masih harus diteliti kembali, mereka berpendapat bahwa memulai kitab ini dengan menyebut basmalah dan hamdalah adalah termasuk dua hal yang bertentangan menurut Imam Bukhari. Karena jika ia memulai dengan hamdalah, hal itu akan bertentangan dengan adat atau kebiasaan, dan seandainya ia memulai dengan basmalah, maka ia telah meninggalkan hamdalah. Dengan demikian ia hanya memulai dengan basmalah. Seluruh penulis mushaf di setiap negara juga mengikuti cara ini, baik mereka yang mengatakan bahwa basmalah adalah termasuk ayat surah Al-Fatihah, atau mereka yang tidak berpendapat seperti itu. Di samping itu, ada juga yang konsisten dengan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 1. Sehingga beliau tidak mendahului perkataan Allah dan Rasulnya kecuali dengan perkataannya. Adapun pendapat yang sangat jauh dari kebenaran adalah pendapat yang mengatakan bahwa Imam Bukhari memulai tulisan ini dengan khutbah yang di dalamnya ada hamdalah dan syahadah, akan tetapi telah dihapus oleh orang yang meriwayatkannya. Seakan-akan orang yang berpendapat seperti ini belum pernah membaca kitab yang ditulis oleh guru-guru Imam Bukhari dan ahli hadis pada waktu itu, seperti Imam Malik dalam kitab Muwatta, Abdul Razzaq dalam kitab Musannif, Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad, Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud, dan kitab-kitab lainnya yang tidak dimulai dengan khutbah dan hanya dimulai dengan basmalah.
Golongan ini adalah mayoritas, sedangkan mereka yang memulai dengan khutbah hanya golongan minoritas. Apakah mungkin dikatakan seperti perawi kitab-kitab tersebut telah menghapus khutbah? Sama sekali tidak mungkin, karena menurut pendapat mereka hamdalah hanyalah diucapkan saja. Sebagaimana diriwayatkan oleh Syekh Khatib dalam kitab Al-Jami' bahwa Imam Ahmad hanya membaca salawat Nabi dan tidak menulisnya ketika menulis hadis. Hal ini menunjukkan hamdalah dan syahadah hanya dianjurkan untuk dibaca bukan ditulis. Akan tetapi mereka yang memulainya dengan metode khutbah, yaitu dengan menyebut hamdalah dan basmalah, seperti yang dilakukan oleh Imam Muslim. Hal itu kita serahkan kepada Allah karena Dia yang Maha mengetahui akan segala kebenaran. Sudah menjadi kebiasaan para pengarang kitab untuk memulai penulisan dengan lafaz basmalah. Tetapi dalam penulisan syair ada perbedaan pendapat jika dimulai dengan basmalah. Menurut Imam Sya'bi, itu tidak boleh. Imam Zuhri mengatakan telah menjadi kesepakatan para ulama terdahulu untuk tidak mencantumkan basmalah dalam penulisan syair. Sedangkan Sa'ad bin Jubair dan jumhur ulama memperbolehkan hal itu. Adapun Al-Khatib membenarkan kedua pendapat tersebut. Permulaan turunnya wahyu. Wahyu menurut etimologi atau bahasa adalah pemberitahuan secara samar, atau dapat diartikan juga dengan tulisan, tertulis, utusan, ilham, perintah, dan isyarat. Sedangkan menurut terminologi atau syariat adalah memberitahukan hukum-hukum syariat. Namun terkadang yang dimaksud dengan wahyu adalah sesuatu yang diwahyukan, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun pengertian permulaan turunnya wahyu adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan permulaan turunnya wahyu. Sesungguhnya kami menurunkan wahyu kepadamu Muhammad. Ada pendapat yang mengatakan disebutkannya nama Nabi Nuh dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Nabi Nuh adalah Nabi yang pertama diutus oleh Allah, atau Nabi pertama yang kaumnya mendapat siksaan, sehingga dengan demikian tidak menyalahi Nabi Adam sebagai Nabi pertama. Masalah ini akan dibahas secara panjang lebar dalam masalah syafaat. Sedangkan korelasi ayat ini dengan pembahasan tentang wahyu adalah menjelaskan bahwa turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad tidak berbeda dengan cara turunnya wahyu kepada nabi-nabi sebelumnya. Seperti cara turunnya wahyu pertama kali kepada para nabi adalah dengan mimpi, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Dalail dengan sanad hasan dari Alqamah bin Qais, teman Ibnu Mas'ud. Dia berkata, sesungguhnya wahyu yang pertama turun kepada para nabi adalah dengan cara mimpi, sehingga hati mereka menjadi tenang. Setelah itu Allah menurunkan wahyu kepada mereka dalam keadaan sadar. 1. Dari Alqamah bin Waqqas Al-Laythi bahwa ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap amal perbuatan harus disertai dengan niat. Balasan bagi setiap amal manusia sesuai dengan apa yang diniatkan. Barang siapa yang berhijrah untuk mengharapkan dunia atau seorang perempuan untuk dinikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Keterangan hadis di atas mimbar, yaitu mimbar Nabi Muhammad, yaitu mimbar Masjid Nabawi atau Madinah. Tiap-tiap amal perbuatan harus disertai dengan niat. Setiap pekerjaan harus didasari dengan niat. Al-Khawi mengatakan, seakan-akan Rasulullah memberi peringatan bahwa niat itu bermacam-macam, sebagaimana perbuatan. Seperti orang yang melakukan perbuatan dengan motivasi ingin mendapat ridha Allah dan apa yang dijanjikan kepadanya, atau ingin menjauhkan diri dari ancamannya. Sebagian riwayat menggunakan lafaz an-niyah dalam bentuk mufrad atau tunggal, dengan alasan bahwa tempat niat adalah dalam hati, sedangkan hati itu satu, maka kata niat disebutkan dalam bentuk tunggal. Berbeda dengan perbuatan yang sangat tergantung kepada hal-hal yang bersifat lahiriah yang jumlahnya sangat banyak dan beragam. Sehingga dalam hadis tersebut kata amal menggunakan lafaz jama' atau plural, yaitu al-a'malu. Selain itu, niat hanya akan kembali kepada Zat yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Lafaz hadis yang tertulis dalam kitab Ibnu Hibban adalah al-a'malu bin niyati. Tidak tertulis lafaz innama. Dan ini juga terdapat dalam kitab Asy-Syihab karangan Al-Qudai. Akan tetapi Abu Musa Al-Madini dan Imam Nawawi menentang riwayat ini.
Lafaz innamal a'malu binniyati mengandung arti hasr atau pembatasan. Menurut para muhakkik atau peneliti, setiap perbuatan pasti membutuhkan pelaku. Maka kalimat al-a'malu binniyati secara lengkap adalah al-a'malu shadiratu minal mukallifin. Perbuatan yang berasal dari orang-orang mukallaf, orang yang dikenai beban syariat. Dengan demikian, apakah perbuatan orang kafir termasuk dalam kategori ini? Jawabnya tidak termasuk, karena maksud perbuatan dalam hadis ini adalah ibadah, sehingga orang kafir tidak termasuk dalam hadis ini, meskipun mereka diperintahkan untuk melaksanakan dan akan mendapat hukuman apabila meninggalkannya. Dengan niat, huruf ba menunjukkan arti musahabah, menyertai, dan ada juga yang mengartikan sababiyah, menunjukkan sebab. Imam Nawawi mengatakan bahwa niat berarti maksud, yaitu keinginan yang ada dalam hati, tetapi Syekh Al-Karmani menambahkan bahwa keinginan hati adalah melebihi maksud. Para ahli fikih berselisih pendapat untuk menentukan apakah niat itu termasuk rukun atau syarat. Dalam hal ini, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa mengucapkan niat di awal pekerjaan adalah rukun, sedangkan menyertakannya dalam pekerjaan adalah syarat. Dalam lafaz hadis tersebut ada kata yang dihilangkan atau mahdzuf sebelum jar majrur bin niyat. Ada yang mengatakan bahwa lafaz tersebut adalah tu'tabar, tergantung, makmulu, sempurna, tasihhu, menjadi sah, dan tastaqirru, langgeng. At-Tibi berkata, perkataan Allah adalah berfungsi untuk menjelaskan hukum syariat, karena perkataan tersebut ditujukan kepada orang yang mengerti, seakan-akan mereka mendapat perintah apa yang tidak mereka ketahui kecuali dari Allah. Baintawi berkata, niat adalah dorongan hati untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan, baik mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Sedangkan syariat adalah sesuatu yang membawa kepada perbuatan yang diridhai Allah dan mengamalkan segala perintahnya. Niat dalam hadis ini menunjukkan makna etimologi atau bahasa. Seakan-akan hadis ini mengatakan tidak ada perbuatan kecuali berdasarkan niat. Tetapi niat bukan inti dari perbuatan tersebut, karena ada beberapa perbuatan yang tidak didasari dengan niat. Maka maksud penafian tersebut adalah penafian hukumnya, seperti sah atau kesempurnaan perbuatan. Guru kami Syekh Islam berkata, yang paling baik adalah menakdirkan bahwa suatu perbuatan tergantung kepada niatnya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, barang siapa melakukan hijrah. Dengan demikian lafaz yang dihilangkan menunjukkan isim fa'il dan fi'il. Kemudian lafaz amal perbuatan mencakup perkataan lisan. Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, sebagian ulama mengatakan bahwa perkataan tidak termasuk dalam perbuatan. Pendapat ini adalah pendapat yang salah, karena bagi saya hadis ini telah memberikan penjelasan bahwa perkataan termasuk perbuatan. Karena sikap seseorang yang meninggalkan sesuatu dapat juga dikategorikan dalam perbuatan, meskipun hanya menahan diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Memang akan terjadi suatu kontradiksi bagi orang yang mengatakan bahwa perkataan adalah suatu perbuatan. Ketika menjumpai orang yang bersumpah untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan, tapi orang itu tetap berbicara. Di sini saya katakan bahwa masalah sumpah sangat bergantung kepada kebiasaan atau urf. Sedangkan perkataan menurut kebiasaan bukan termasuk perbuatan. Adapun pendapat yang benar adalah secara hakikat perkataan tidak termasuk dalam perbuatan. Akan tetapi secara majaz atau kiasan, perkataan termasuk dalam perbuatan. Berdasarkan firman Allah, seandainya Allah menginginkan maka mereka tidak akan melakukannya. Di mana ayat tersebut berada setelah ayat Zukhrufal qawli, perkataan yang indah, yaitu sebagian manusia ada yang membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah dengan maksud menipu. Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, orang yang mensyaratkan niat dalam suatu perbuatan, maka kalimat yang dihapus dalam hadis tersebut diperkirakan adalah kalimat sihhatal amali, sahnya perbuatan. Dan bagi yang tidak mensyaratkan niat, ia memperkirakan kalimat kamalal amali, kesempurnaan perbuatan. Adapun pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama.
Sebagian ulama tidak mensyaratkan niat dalam melakukan sesuatu perbuatan. Perbedaan tersebut bukan pada tujuannya, tapi hanya pada sarana atau wasilahnya saja. Maka mazhab Hanafi tidak mensyaratkan niat dalam wudu. Demikian juga Al-Auza'i tidak mensyaratkan niat dalam tayamum. Memang di antara ulama terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Namun inti perbedaan terletak pada apakah niat harus disertakan dalam permulaan suatu perbuatan atau tidak, sebagaimana yang diterangkan dalam pembahasan fikih. Al dalam lafaz an-niyat diartikan dengan domir atau kata ganti, yaitu al-a'malu bin niyatiha. Amal perbuatan adalah tergantung niatnya. Dengan demikian, kita dapat membedakan apakah niat salat atau bukan, salat fardu atau sunnah, zuhur atau asar, dikosor atau diringkas atau tidak, dan seterusnya. Namun demikian, apakah masih diperlukan penegasan jumlah rakaat salat yang akan dikerjakan? Dalam hal ini memerlukan pembahasan yang panjang, tapi pendapat yang paling kuat menyatakan tidak perlu lagi menjelaskan jumlah bilangan rakaatnya. Seperti seorang musafir yang berniat melakukan salat qasar, ia tidak perlu menegaskan bahwa jumlah rakaatnya adalah 2, karena hal itu sudah merupakan konsekuensi dari salat qasar. Wallahu a'lam. Dan balasan bagi setiap amal manusia sesuai dengan apa yang diniatkan. Imam Al-Qurtubi berkata, kalimat ini menguatkan bahwa suatu perbuatan harus disertai dengan niat dan keikhlasan yang mendalam. Sedangkan ulama lain berkata, kalimat ini membahas permasalahan yang berbeda dengan kalimat pertama, innamal a'malu bin niyat, karena kalimat pertama menjelaskan bahwa suatu perbuatan harus disertai dengan niat. Adapun kalimat kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, mempunyai arti bahwa seorang tidak mendapatkan dari perbuatannya kecuali apa yang diniatkan. Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, kalimat kedua memiliki arti bahwa barang siapa yang berniat maka akan mendapatkan pahala, baik niat itu dilaksanakan ataupun tidak sebab alasan syariat. Dan setiap perbuatan yang tidak diniatkan tidak akan mendapatkan pahala. Maksud tidak diniatkan di sini adalah tidak ada niat baik secara khusus maupun umum. Tapi jika seseorang hanya berniat secara umum, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Terkadang seseorang mendapat pahala dari perbuatannya tanpa disertai dengan niat sebelumnya, tapi ia mendapat pahala karena melakukan perbuatan yang lain. Seperti orang yang melaksanakan sholat ketika masuk masjid, baik sholat fardu atau sunnah rawatib, maka orang itu mendapat pahala mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid, baik diniatkan atau tidak, karena yang dilakukannya termasuk dalam kategori penghormatan atau tahiyat terhadap masjid. Berbeda dengan mandi junub pada hari Jumat, ia tidak mendapat pahala mandi sunnah pada hari Jumat menurut pendapat yang kuat atau rajih, karena mandi pada hari Jumat merupakan ibadah, bukan hanya membersihkan badan, sehingga memerlukan niat khusus. Permasalahan ini juga berbeda dengan sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Imam Nawawi berkata, kalimat kedua menunjukkan bahwa arti bahwa suatu pekerjaan harus disertai niat tertentu. Seperti orang yang mengqadha salat, ia tidak cukup hanya berniat melakukan qadha salat, akan tetapi harus disertai niat mengqadha salat yang akan dilaksanakan. Apakah salat asar atau zuhur? Ibnu Sam'ani berkata, perbuatan di luar ibadah tidak akan mendapatkan pahala kecuali disertai dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah atau ibadah. Seperti makan, jika diniati untuk menambah kekuatan tubuh agar kuat untuk beribadah, maka ia akan mendapat pahala. Ibnu Salam berkata, kalimat pertama, innamal a'malu bin niyat, menjelaskan apa yang termasuk dalam kategori perbuatan. Sedangkan kalimat kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, menjelaskan tentang akibat dari suatu perbuatan. Setiap ibadah yang hanya dapat dibedakan dengan niat, maka niat termasuk syarat dalam perbuatan itu. Sedangkan perbuatan yang dapat dibedakan dengan sendirinya, maka tidak disyaratkan adanya niat, seperti zikir, doa, dan membaca Al-Quran. Karena perbuatan ini jelas telah membedakan antara ibadah dan kebiasaan sehari-hari atau adat, sudah barang tentu semua itu harus dilihat hukum asalnya. Sedangkan apabila seseorang membaca tasbih subhanallah ketika takjub, maka ia tidak mendapatkan pahala, kecuali jika membacanya dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ia akan mendapat pahala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, berzikir dengan menggerakkan lidah tanpa disertai hati yang khusyuk tetap akan mendapat pahala. Tetapi berzikir adalah lebih baik daripada membicarakan orang lain atau ghibah, dan lebih baik daripada diam tanpa bertafakur. Kemudian dia menambahkan, adapun berzikir dengan lisan saja tidak cukup untuk dikategorikan dalam amalan hati. Pendapat tersebut diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad SAW, setiap sendi kalian adalah sedekah.
Seorang sahabat bertanya, apakah salah satu dari kami yang menyalurkan syahwatnya akan mendapatkan pahala? Nabi menjawab, bagaimana menurut kalian apabila orang itu menyalurkan syahwatnya pada tempat yang haram? Imam Ghazali juga mengatakan bahwa seorang akan mendapatkan pahala dari perbuatan mubah yang dilakukannya, karena perbuatan mubah adalah lebih baik dari perbuatan haram. Secara hukum hadis ini menunjukkan tidak diperlakukannya niat secara khusus, seperti halnya sholat sunnah tahiyatul masjid, atau suami yang meninggal dan tidak diketahui oleh istrinya, kecuali setelah lewat masa iddah 4 bulan. Maka masa iddah sang istri telah habis dengan sendirinya, karena maksud masa iddah adalah untuk mengetahui bahwa dalam rahim istri tidak ada janin dari suami yang telah meninggal. Dan hal itu sudah diketahui oleh sang istri dalam waktu tersebut. Dengan demikian tidak wajib bagi sang istri untuk niat iddah lagi. Imam Al-Karmani menentang pendapat Muhyiddin yang mengatakan bahwa meninggalkan suatu perbuatan tertentu tidak memerlukan niat, karena meninggalkan itu sendiri termasuk perbuatan, yaitu menahan diri untuk tidak melakukannya. Sehingga apabila hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dengan menaati perintah syariat, maka harus ada niat untuk meninggalkannya. Sedangkan pernyataan bahwa at-tarku fi'alun, tidak melakukan sesuatu meninggalkan merupakan suatu perbuatan, masih diperselisihkan. Sedangkan untuk menjadi nas sebagai dalil yang diakui, diperlakukan adanya kesepakatan yang bebas dari perselisihan. Adapun pengambilan dalil yang kedua tidak sesuai dengan konteks pembahasan, karena masalah yang dibahas adalah apakah meninggalkan suatu perbuatan harus disertai niat, sebagaimana pelakunya akan mendapat dosa jika meninggalkan niat itu. Namun yang diungkapkan Ghazali adalah apakah orang yang meninggalkan niat tetap akan mendapatkan pahala? Dengan demikian perbedaan masalah ini sangat jelas. Kesimpulannya, bahwa meninggalkan suatu perbuatan yang tidak disertai niat tidak akan mendapat pahala. Akan tetapi yang mendapatkan pahala adalah menahan diri. Karena orang yang tidak terdetik sama sekali dalam hatinya untuk melakukan suatu perbuatan maksiat tidak sama dengan orang yang terdetik dalam hatinya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kemudian ia berusaha menahan diri untuk tidak melakukannya karena takut kepada Allah. Dari uraian di atas, kita dapat mengambil intisari bahwa semua perbuatan membutuhkan niat, dan bukan hanya meninggalkan atau tidak melakukan perbuatan tertentu saja yang perlu niat. Wallahu a'lam. Faman kanat hijratuhu ila dunya, barang siapa yang berhijrah untuk mengharapkan dunia. Kalimat seperti ini hampir terdapat dalam semua kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam menghapus sebagian matan hadis. Kalimat seperti ini hampir terdapat dalam semua kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan menghapus sebagian matan hadis, yaitu faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Imam Khattabi berkata, hadis ini terdapat dalam riwayat kami dan kitab hadis para sahabat kami. Tetapi baris hadis faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih hilang mahruman dan tidak tercantum dalam hadis tersebut. Saya tidak mengetahui sebab kelalaian ini, karena Imam Bukhari telah menyebutkan secara lengkap dari jalur selain Humaidi, dan Humaidi juga telah meriwayatkan kepada kami secara lengkap. Ibnu Atin menukil perkataan Khattabi secara ringkas, dan ia memahami dari perkataan mahruman atau hilang dalam maktu'an atau terputus sanadnya. Kemudian Ibnu Atin mengatakan bahwa hal itu dikarenakan Imam Bukhari tidak pernah bertemu dengan Humaidi, sehingga tampak aneh dari perkataan Bukhari haddatsanal Humaidi. Humaidi telah menceritakan kepada kami, yang disebutkan berulang kali dalam kitab ini. Tetapi banyak orang yang mengatakan dari biografi Imam Bukhari bahwa Humaidi adalah salah satu guru Imam Bukhari dalam bidang fikih dan hadis. Ibnu Arabi berkata tentang guru Imam Bukhari, tidak ada alasan bagi Bukhari untuk menghilangkan riwayat dari Humaidi, karena Humaidi adalah salah satu guru beliau dalam bidang hadis, dan riwayat ini telah disebutkan dalam kitab Musnadnya secara lengkap. Dia mengatakan beberapa orang mengatakan mungkin saja Imam Bukhari dibacakan atau diriwayatkan beberapa hadis riwayat Humaidi secara lengkap, tetapi sebagian baris hadis hilang dari hafalan Imam Bukhari. Imam Dawudi berkata, hilangnya sebagian matan hadis tersebut berasal dari Imam Bukhari, karena riwayat tersebut dapat ditemukan secara lengkap dari para gurunya. Kita telah meriwayatkan hadis ini dari jalur Bishr bin Musa dan Abu Ismail At-Tirmizi dari Humaidi secara lengkap, seperti dalam kitab Musannif karangan Qasim bin Asbagh, kitab
Mustakhraj karangan Abu Nuaim, Sahih Abu Awanah dari jalur Humaidi. Jika ditanyakan kepada hilangnya sebagian baris hadis bukan dari Bukhari, kenapa beliau memulai penulisan kitab ini dengan hadis yang tidak lengkap? Jawabnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Bukhari memilih Humaidi karena beliau adalah gurunya yang terkemuka di kota Mekah. Akan tetapi apabila hilangnya dari Bukhari, maka jawabannya sebagaimana dikatakan oleh Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said Al-Hafiz, bahwa sebaik-baiknya jawaban adalah dimungkinkan Imam Bukhari memulai penulisan kitab ini dengan mengikuti pengarang-pengarang lain yang memulainya dengan metode penulisan khutbah yang mencangkup maksud dari penulisan kitab ini. Seakan-akan beliau memulainya dengan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Seandainya beliau mempunyai niat mencari dunia atau maksud-maksud yang lain, maka hanya itu yang akan beliau dapatkan. Kesimpulannya, bahwa kalimat pertama yang dihilangkan menggambarkan ketulusan niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan kalimat yang tidak dihilangkan mencerminkan adanya tarik-menarik antara ketulusan niat dan tidak. Maka ketika Imam Bukhari ingin menggambarkan apa yang ada dalam jiwanya dengan menyebutkan hadis ini, beliau menghilangkan makna hadis yang menunjukkan ketulusan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan beliau menulis bagian hadis yang menggambarkan adanya tarik-menarik antara ketulusan niat dan tidak. Beliau menyerahkan segalanya kepada Allah untuk memberi balasan niatnya. Di samping itu sudah menjadi kebiasaan para pengarang kitab untuk mengumpulkan istilah mazhab yang dianutnya dalam isi khutbah kitab. Maka Imam Bukhari berpendapat bahwa meringkas sebuah hadis dan meriwayatkan dengan maknanya mendahulukan yang samar daripada yang jelas, dan menguatkan isnad dengan sighah bentuk sama mendengar daripada yang lain adalah diperbolehkan, sebagaimana yang kita lihat dalam periwayatan hadis ini baik dari segi sanad maupun matanya. Dalam riwayat Hammad bin Zaid pada bab hijrah, kalimat faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih diletakkan sesudah kalimat faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Hal itu dimungkinkan karena riwayat Humaidi sampai kepada Imam Bukhari seperti konteks hadis di atas, yaitu dihilangkan bagian akhirnya, sebagaimana dilakukan oleh orang yang sering meringkas hadis. Dengan demikian tidak bisa dikatakan bahwa Imam Bukhari memperbolehkan meringkas hadis secara sembarangan walaupun untuk dirinya sendiri. Inilah pendapat yang paling kuat. Wallahu a'lam. Imam Al-Karmani mempunyai pandangan lain dalam hal ini. Seandainya Bukhari meriwayatkan hadis secara lengkap, kenapa beliau meringkasnya di awal kitab? Sedangkan hukum boleh tidaknya meringkas hadis masih diperselisihkan. Tidak mungkin Bukhari menghilangkan sebagian isi hadis karena konteks pembahasannya berbeda. Mungkin saja ketika menjelaskan iman itu harus didasari dengan niat dan keyakinan hati, beliau mendengar riwayat hadis ini secara lengkap. Sedangkan ketika meriwayatkan setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya, beliau hanya mendengar seperti yang diriwayatkan di atas. Dengan demikian hilangnya sebagian kalimat hadis berasal dari sebagian guru Imam Bukhari, bukan dari Imam Bukhari. Apabila memang hilangnya dari beliau, maka konteks hadis ini sesuai dengan isi yang dimaksud. Apabila kamu mengatakan bahwa kalimat yang dihilangkan sangat sesuai dengan maksud isi hadis tersebut, yaitu bahwa niat harus karena Allah atau Rasulnya, maka saya katakan pula bahwa yang demikian itu adalah pendapat mayoritas kaum muslimin. Pendapat ini dikatakan oleh orang yang tidak melihat dan meneliti perkataan para ulama yang telah disebutkan, khususnya Ibnu Arabi. Imam Al-Karmani juga mengatakan hadis ini terkadang diriwayatkan secara lengkap dan terkadang tidak. Hal itu disebabkan perawi yang meriwayatkannya juga berbeda. Memang setiap perawi telah meriwayatkan hadis sesuai dengan apa yang dia dengar tanpa ada yang dihilangkan. Sedang Bukhari menulis riwayat hadis ini sesuai dengan judul bab yang dibicarakan. Seakan-akan Imam Al-Karmani menjumpai hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini tidak hanya satu riwayat saja, melainkan terkadang ia mendapatkannya secara lengkap dan terkadang tidak. Dan ini dapat dijumpai dalam kitab Jami' As-Sahih. Karena prinsip Imam Bukhari dalam menulis sebuah hadis adalah tidak menulis satu hadis yang berbeda periwayatannya dalam satu tempat. Apabila ada satu hadis yang mempunyai sanad lebih dari satu, maka ia menulisnya pada tempat yang berbeda dengan sanad yang berbeda pula. Dan tidak pernah beliau menulis hadis dengan menghilangkan sebagiannya. Sedang pada tempat yang lain beliau menulis secara lengkap. Juga tidak dijumpai satu hadis pun dengan sanad dan matan yang sama dan lengkap ditulis pada beberapa tempat, kecuali sebagian kecil saja. Saya menjumpai orang yang selalu meneliti dan mengkaji hadis Bukhari, di mana mereka mendapatkan hal seperti ini kurang lebih 20 tempat.
Hijratuhu, hijrahnya. Hijrah berarti meninggalkan, dan hijrah kepada suatu tempat berarti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Menurut syariat, hijrah berarti meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dalam Islam, hijrah mempunyai dua pengertian. Pertama, pindah dari tempat yang menakutkan ke tempat yang tenang, seperti hijrah ke negeri Habasyah dan hijrah yang pertama kali dari Mekah ke Madinah. Kedua, hijrah dari negeri kafir ke negeri iman, seperti hijrahnya kaum muslimin ke Madinah setelah Rasulullah menetap di sana. Hijrah pada saat itu khusus berpindah ke Madinah sampai dibukanya kota Mekah atau Fath Mekah. Setelah itu hijrah tidak dikhususkan lagi, melainkan mempunyai makna umum, yaitu berpindah dari negeri kafir bagi siapa yang memiliki kemampuan. Ila dunia, mengharapkan dunia. Lafaz dunia dibaca dengan dhammah, sedangkan menurut Ibnu Qutaibah dibaca dengan kasrah, dunya. Kata dunia berasal dari ad-dun'u yang berarti dekat. Dinamakan demikian karena dunia lebih dahulu daripada akhirat, atau karena dunia sangat dekat dengan kehancuran atau kebinasaan. Namun dalam hal ini ada perbedaan pendapat mengenai hakikat dunia. Sebagian orang mengatakan bahwa hakikat dunia adalah apa yang ada di atas bumi berupa udara dan angkasa. Dan sebagian lain mengatakan bahwa dunia adalah setiap makhluk yang diciptakan. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah semua apa yang ada di atas bumi berupa udara dan angkasa sebelum datang hari kiamat. Adapun bila disebutkan salah satu bagian dari dunia tanpa disebutkan secara keseluruhan, adalah termasuk bentuk majas atau kiasan. Yusibuha, mengharapkan atau mendapatkannya. Awim ro'atin, atau perempuan. Disebutkannya kata perempuan secara khusus setelah kata umum dunia adalah untuk menekankan bahwa bahaya dan fitnah yang ditimbulkan oleh perempuan sangat besar. Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, bahwa sebab munculnya hadis ini adalah cerita seorang muslim yang ikut berhijrah dengan maksud ingin mengawini seorang perempuan, sehingga ia disebut muhajir. Ummu Qais. Ibnu Dihyah meriwayatkan bahwa nama perempuan itu adalah Qailah. Ibnu Battal meriwayatkan dari Ibnu Siraj tentang manfaat disebutkannya kata mar'ah atau perempuan secara khusus dalam hadis ini. Hal itu disebabkan kebiasaan orang Arab yang tidak mau mengawinkan anak perempuan mereka dengan hamba sahaya. Karena mereka sangat menjaga kehormatan keturunannya. Ketika Islam datang membawa ajaran yang tidak membedakan kedudukan kaum muslimin dalam masalah pernikahan, maka banyak orang Arab yang pergi ke Madinah untuk menikahi perempuan tersebut, di mana sebelum itu mereka tidak dapat melakukannya. Tetapi dalam hal ini masih dibutuhkan riwayat yang kuat untuk menyatakan bahwa orang laki-laki yang ikut berhijrah itu adalah seorang hamba sahaya, sedangkan perempuan tersebut adalah orang Arab yang terhormat. Karena banyak orang Arab sebelum datangnya Islam telah mengawinkan anak perempuannya dengan hamba sahaya, maka kedatangan Islam di sini telah menghapus kesetaraan yang tidak pada tempatnya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Fungsi kata ganti dhamir dalam kalimat fahijratuhu adalah untuk mencakup semuanya, baik perempuan atau lainnya. Adapun kata ganti dhamir pada kalimat yang dihilangkan sebelumnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, adalah untuk mengingatkan kebesaran Allah dan Rasulnya, berbeda dengan perkataan dunia atau dunia dan mar'ah atau wanita, karena konteksnya adalah untuk menghimbau agar manusia selalu berhati-hati dan menjauhinya. Imam Al-Karmani berkata, kalimat ila ma hajara ilaihi berhubungan dengan lafaz al-hijrah, maka khobar atau predikatnya dihilangkan dan ditakdirkan dengan kalimat qabihah atau buruk, atau ghairu sahihah, tidak benar, atau dimungkinkan yang menjadi predikat adalah lafaz fahijratuhu, dan kalimat ila ma hajara ilaihi adalah sebagai predikat dari mubtada atau subjek kalimat mangkanat. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang paling kuat, karena pendapat yang pertama menunjukkan bahwa setiap hijrah itu secara mutlak adalah tercela. Padahal tidak demikian, kecuali terjadi penduaan dalam niat, seperti seseorang yang niat hijrah untuk menjauhi kekufuran dan mengawini seorang wanita. Maka hal ini bukan sesuatu yang tercela dan tidak sah. Akan tetapi hijrah seperti ini kurang sempurna dibandingkan dengan orang yang berhijrah dengan niat yang tulus. Seseorang yang berhijrah disertai dengan niat untuk menikahi seorang perempuan, maka ia tidak akan mendapatkan pahala seperti orang yang hanya berniat hijrah. Atau seseorang yang mempunyai keinginan menikah saja tanpa melakukan hijrah kepada Allah, maka orang itu tetap mendapatkan pahala apabila pernikahan yang dilakukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pernikahan adalah anjuran agama Islam. Hal ini seperti peristiwa
peristiwa masuk Islamnya sahabat Thalhah sebagaimana diriwayatkan oleh Nasai dan Anas. Ia berkata, Abu Thalhah telah menikahi Ummu Sulaim dengan mahar masuk Islam, karena Ummu Sulaim telah masuk Islam lebih dahulu daripada Abu Thalhah. Maka ketika Abu Thalhah melamarnya, Ummu Sulaim berkata, "Aku sudah masuk Islam. Seandainya kamu masuk Islam, maka saya bersedia dikawini." Lalu Abu Thalhah masuk Islam dan menikahi Ummu Sulaim. Hal ini dilakukan atas dasar keinginannya untuk masuk Islam dan menikahi Ummu Sulaim. Seperti juga orang yang melakukan puasa dengan niat ibadah dan menjaga kesehatan. Imam Ghazali menggaris bawahi apabila keinginan untuk memperoleh dunia lebih besar dari keinginannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka orang itu tidak mendapatkan pahala. Begitu pula apabila terjadi keseimbangan antara keduanya, antara keinginan untuk mendapatkan dunia dan mendekatkan diri kepada Allah, ia tetap tidak mendapatkan pahala. Akan tetapi apabila seorang berniat untuk ibadah dan mencampurnya dengan keinginan selain ibadah yang dapat mengurangi keikhlasan, maka Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari telah menukil perkataan ulama salaf bahwa yang harus menjadi tolak ukur adalah niat awal. Apabila ia memulai dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka perbuatan niat tidak menggugurkan pahalanya. Wallahu a'lam. Kesimpulan dalam hadis ini adalah larangan untuk melakukan sesuatu perbuatan sebelum mengetahui hukumnya secara jelas. Karena suatu pekerjaan yang tidak didasari niat, maka pekerjaan itu akan sia-sia, dan orang yang melakukan suatu perbuatan dengan tidak mengetahui hukumnya secara jelas, maka niatnya tidak sah. Akan tetapi orang yang lalai tidak termasuk dalam hukum ini, karena setiap perbuatan harus dikerjakan dengan kesadaran diri, sedangkan orang yang lalai tidak mempunyai maksud. Contoh, orang melakukan puasa sunnah dengan niat sebelum tergelincirnya matahari, maka orang itu akan mendapat pahala dari waktu dia memulai niatnya. Akan tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa dia tetap mendapat pahala puasa yang sempurna berdasarkan sebuah hadis. Barang siapa mendapatkan sebagian dari rakaat atau sholat jamaah, maka dia telah mendapatkannya. Artinya mendapatkan keutamaan jamaah dan waktunya. Dapat juga diambil kesimpulan dari pemahaman hadis di atas bahwa yang tidak termasuk dalam kategori pekerjaan tidak memerlukan niat, seperti sholat jamaah takdim. Menurut pendapat yang paling benar tidak diperlukan niat tertentu, berbeda dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i. Tetapi guru kami Syekh Islam berkata bahwa jama' atau mengumpulkan sholat bukanlah termasuk perbuatan, tetapi yang termasuk dalam perbuatan adalah sholat itu sendiri. Pendapat ini dikuatkan dengan apa yang telah dipraktikkan Rasulullah, yaitu menjamak sholat pada waktu perang Tabuk tanpa diberitahukan terlebih dahulu kepada para sahabat. Sekiranya hal itu merupakan syarat, maka Rasulullah akan memberitahukan terlebih dahulu kepada sahabat sebelum melakukan sholat. Seperti seorang membebaskan budak dengan niat membayar kafarat tanpa menyebutkan jenis kafaratnya, apakah kafarat ziroh atau lainnya, maka hal ini diperbolehkan karena makna hadis di atas mengindikasikan bahwa setiap perbuatan tergantung kepada niatnya, sedangkan dalam masalah kafarat yang harus dilakukan adalah mengeluarkan kafarat yang diwajibkan tanpa harus menentukan sebabnya. Dalam nas hadis tersebut ada tambahan sebab, karena konteks hadis di atas adalah mengisahkan orang yang berhijrah dengan tujuan untuk menikahi seorang perempuan, maka disebutkannya dunia. Dalam hadis ini bertujuan untuk memberi peringatan kepada manusia untuk selalu berhati-hati terhadap gemerlapnya dunia. Syekh Islam mengatakan konteks penjelasan hadis tersebut adalah umum walaupun mempunyai sebab khusus, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi dasar dalam menentukan hukum adalah lafaz nas secara umum, bukan sebab-sebab yang khusus. Dan penjelasan pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini akan diterangkan lebih luas dalam kitab iman.